Halo semuanya, kembali lagi bersama Mimin. Di video kali ini, Mimin akan melanjutkan drakor yang berjudul The Auditor Part 3. Tiba-tiba pagi itu, para pekerja yang sedang makan mengalami sakit perut yang luar biasa. Di waktu yang bersamaan, Pak Shin mendapatkan surat entah dari siapa. Surat itu berisi tulisan audit mereka yang mengelola aula makan di lokasi konstruksi atau semua orang yang memakai aula makan JU Construction akan terluka, termasuk kantin di kantor pusat. Lokasi konstruksi mal adalah target pertama. Para tim audit pun langsung berlari menuju ke kantin yang ada di kantor. Mereka memerintahkan untuk semua orang berhenti memakan makanan yang ada di sana. Daewon yang baru saja akan makan, dia sangat kesal dengan sikap Pak Shin. Mereka pun akhirnya berhenti untuk makan. Pak Shin melaporkan kejadian ini pada Presdir. Tetapi Presdir meminta Pak Shin untuk menyelidiki secara diam-diam, jangan melapor pada polisi. Pak Shin pun langsung mengadakan rapat bersama tim audit. Hanso akan pergi bersama Yeon Seo untuk memeriksa aula makan di lokasi pusat perbelanjaan. Sedangkan Pak Shin akan menyelidiki orang yang mengirimkan surat dan menyelidiki korupsi dalam pengoperasian restoran di lokasi. Pak Shin mendatangi direktur subkontrak dan pengadaan, yaitu Pyeon In-ho, untuk mewawancarinya. Ia juga meminta dokumen pemilihan subkontraktor restoran di lokasi untuk bukti. Pyeon In-ho sangat tidak suka dengan kedatangannya Pak Shin ke ruangannya. Menurutnya itu akan membuat dirinya seperti telah melakukan kejahatan. Namun Pak Shin tidak peduli. Ia pulang dengan membawa dokumen itu. Sedangkan Hanso dan Yeon Seo memeriksa aula makan di lokasi pusat perbelanjaan. Ia mulai memfoto dapur masak yang ada di restoran itu. Ia juga mewawancari koki yang memasaknya. Koki itu mengatakan jika ia sudah bekerja lebih dari 20 tahun dan pertama kalinya hal ini terjadi. Ia juga sangat berhati-hati dalam memasak. Namun Hanso mengatakan tak usah khawatir karena restoran bisa buka kembali setelah penyelidikan berakhir. Hanso juga menanyakan beberapa hal lain pada koki itu. Namun pada saat Yeon Seo bertanya bagaimana bisa memenangkan tawaran hak pengelola restoran, koki itu enggan menjawabnya. Dan tiba-tiba saja Daewon datang mengunjungi restoran itu bersama Pak Yang. Awalnya ia bersikap seperti arogan. Akan tetapi saat melihat Yeon Seo ada di sana, ia menjadi sedikit lembut. Bahkan ia meminta koki itu untuk membuatkan makanan untuk dirinya. Begitupun dengan Hanso dan Yeon Seo. Mereka pun duduk bersama sambil menunggu makanannya datang. Daewon mengatakan jangan membuat keributan karena satu kesalahan. Sementara itu, saat Presdir mendatangi rumah sakit, dokter itu mengatakan jika keracunan makanan yang terjadi diakibatkan oleh pencahar. Lalu dokter itu juga memberitahu kondisi kakaknya Presdir yaitu Gum Wong. Jika keadaannya mulai membaik, Presdir pun terlihat senang mendengar itu. Ia langsung mengunjungi kakaknya. Orang yang selalu menemani Gum Wong di rumah sakit pun sangat berterima kasih pada Presdir atas semua usaha yang Presdir lakukan. Ia juga akan memberitahu Gum Wong saat sudah sadar nanti, dan mengatakan jika ia akan menyuruh Daewon meninggalkan perusahaan. Lalu semua hal di JU Construction akan kembali seperti seharusnya. Malam harinya, ketika Pak Shin sedang memeriksa dokumen Direktur Pyeon In-ho, Hanso menelepon. Ia memberitahu jika sudah melakukan wawancara dengan koki yang memasak saat itu. Makanan yang terkena racun hanya japchae. Hanso juga telah melacak semua orang yang mengirim bahan-bahannya. Untuk hak manajemen mereka bilang mengikuti aturan, dan mereka menerima nilai tinggi dalam evaluasi. Mereka juga mengatakan tidak kenal dengan siapapun di perusahaan. Hanso juga memberitahu jika Daewon dan Pak Yang datang mengunjungi restoran itu. Keesokan harinya, saat di kantor, Pak Shin memberitahu tim audit jika ia telah memeriksa dokumen. Dan masalah itu terjadi selama 3 tahun saat agensi luar mengurusnya. Selama periode itu, 52 bisnis dipilih untuk mengelola restoran di lokasi. Lalu tim audit akan mencari tahu apakah ada pemilik bisnis yang mempunyai kenalan anggota keluarga atau kerabat yang berafiliasi dengan perusahaan. Sedangkan untuk memberi mereka hak mengelola restoran-restoran itu, pasti seseorang dengan posisi eksekutif. Maka tim audit akan menyelidiki tiap pegawai dimulai dengan para eksekutif. Lalu akan menyelidiki juga bisnis yang kalah tender. Sementara itu, Pak Yang menemui Daewon. Ia tiba-tiba mengakui jika pemilik restoran di lokasi pusat perbelanjaan adalah besannya. Jadi ia meminta Direktur Pyeon In-ho memberinya hak untuk mengelola restoran di lokasi. Daewon juga baru mengetahui jika ada seseorang yang mengirim surat ancaman bahwa restoran di lokasi ada masalah, dan jika tidak mengauditnya mereka akan meracuni makanan yang disajikan. Pak Shin pun datang. Di sana sudah ada Direktur Pyeon In-ho juga. Pak Shin meminta izin untuk mewawancari Pak Yang dan Pyeon In-ho. Akhirnya mereka mengakui jika Pak Yang telah meminta izin pada Direktur Pyeon In-ho.
untuk mendapatkan hak manajemen. Pak Shin pun menyita ponsel milik Pak Yang dan Direktur Pyo In-ho. Pak Shin segera kembali ke ruangannya dan memberikan ponsel itu pada tim audit untuk diserahkan pada forensik. Lalu meminta Hanso dan Yeon-seo mengikutinya pergi ke ruangan Direktur Pyo In-ho dengan membawa kotak tim audit dan membawa semua dokumen yang ada di meja Direktur Pyo In-ho. Tetapi saat tim audit memeriksanya, riwayat panggilan Pak Yang tidak ada temuan dia menghubungi Direktur Pyo In-ho. Dia juga tidak mengirim pesan dan di kartu kreditnya hanya melakukan transaksi kecil. Begitu juga dengan Direktur Pyo In-ho, ia tidak melakukan pembelian aneh. Setelah itu mereka pun pulang karena memang sudah waktunya. Tetapi saat di perjalanan menuju pulang, Hanso dan Yeon-seo berniat mencari tahu korban yang kalah secara tidak adil selama proses penawaran. Mereka pun memutuskan untuk kembali ke kantor dan mencari daftar restoran di lokasi yang ditolak dan akhirnya ditemukan. Mereka memutuskan untuk langsung pergi menemui pemilik restoran yang ditolak. Hanso dan Yeon-seo mulai mewawancarainya. Ia mendapatkan informasi jika pemilik restoran membayar subkontraktor sebesar $50.000. Bahkan banyak orang yang membayarnya lebih dari itu. Dan mereka tidak melaporkannya pada polisi karena uang itu tidak mungkin bisa kembali. Maka mereka pergi ke JU Construction. Tetapi mereka mengatakan itu tidak ada hubungan dengannya. Ia juga memberikan sebuah koran yang terdapat foto manajer subkontraktor yang menerima suap $50.000. Hanso dan Yeon-seo setelah melakukan wawancara langsung kembali ke kantor dan menyampaikan informasi tersebut pada Pak Shin. Hanso juga mengatakan sepertinya seseorang dari perusahaan kita memutuskan mengabaikan korupsi subkontraktor. Setelah itu Pak Shin menunjukkan foto Direktur Pyo In-ho dengan manajer subkontraktor. Itu menunjukkan jika direktur memberi subkontraktor wewenang atas manajemen. Keesokan harinya Pak Shin langsung mewawancari Direktur Pyo In-ho. Ia menunjukkan foto direktur bersama manajer subkontraktor dan mengatakan jika subkontraktor itu telah menggelapkan uang sebagai ganti menjanjikan restoran di lokasi. Tetapi Direktur Pyo In-ho mengatakan jika entah subkontraktor menerima suap atau tidak, itu tidak bisa dikelola olehnya. Saat itu juga Pak Shin menerima telepon jika ia harus ke ruangan Presdir. Di sana sudah ada Daewon. Presdir memberikan surat pengunduran diri milik Pak Yang dan Pyo In-ho. Mereka melakukan itu karena merasa kehilangan kepercayaan pegawai dan audit yang tidak masuk akal. Daewon juga mengatakan jika mereka keluar, kontrak konstruksi yang perusahaan menangkan akan hancur. Daewon juga meminta bukti kuat. Namun entah kenapa Pak Shin mengatakan jika dirinya akan menulis surat permintaan maaf resmi dan mengunggahkan di setiap form internet. Setelah itu, Pak Shin memberitahu timnya jika ia akan mengunggah surat permintaan maaf dan akan berhenti mengaudit restoran di lokasi. Mereka semua yang mendengarnya kaget dengan pernyataan Pak Shin. Pak Shin mengatakan jika ia tidak mempunyai bukti yang kuat dan informasi itu dibuat melalui surat ancaman. Jadi itu tidak bisa dipercaya. Lalu mulai besok restoran-restoran dan kantin akan buka kembali. Surat permintaan maaf pun dibuat. Semua pegawai kantor sudah membacanya. Pak Yang dan Pak Pyo In-ho terlihat sangat senang. Saat itu juga Yeon-seo mendapatkan telepon dari Daewon, pamannya. Ia mengatakan jika Pak Shin memprioritaskan tujuannya lebih dari kepentingan perusahaan, sedangkan ia berbeda. Daewon akan lebih tahu apa yang harus ia lakukan demi melindungi perusahaan dan para pegawai. Waktu sudah menunjukkan waktu pulang, tetapi Hanso masih penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Ia mencoba untuk mencari tahu sendiri. Akhirnya Hanso mengetahui jika sebenarnya Pak Shin sudah mengetahui siapa pemerasnya. Ia juga mengetahui alasan Pak Shin sudah membuka kembali kantin di kantor. Ternyata untuk memancing pemeras itu menyerang kembali. Hanso pun memutuskan untuk menunggu di kantin untuk mengetahui siapa orangnya. Akhirnya seseorang muncul dengan pakaian serba hitam dan menggunakan masker. Ia sedang mencoba meracuni kembali makanan yang ada di kantin. Tetapi Pak Shin segera mengetahuinya dan ia mencoba untuk menangkapnya. Tetapi orang itu terus berlari. Hanso yang melihat kejadian itu pun langsung ikut mengejarnya. Tetapi ia berlari sangat kencang. Hingga pada akhirnya orang itu berlari menuju atap. Tetapi saat Pak Shin pergi ke atap, ia hanya menemui Presdir di sana. Lalu Pak Shin akhirnya menanyakan pada Presdir apakah melihat seseorang yang baru saja naik ke atap. Ternyata Presdir tidak melihatnya. Pak Shin akhirnya memutuskan untuk melihat CCTV kantor bersama Hanso. Di sana terlihat jika orang tersebut sangat hafal dengan tata letak kantor, sehingga dapat membuatnya mudah melakukan aksinya. Jadi sudah dapat dipastikan jika pelakunya adalah pegawai dari JU Construction. Hanso memutuskan untuk mencari tahu sendiri siapakah pria itu. Ia menanyakan ke beberapa orang yang ada di sana, namun mereka semua tidak ada yang melihatnya. Saat Hanso akan pergi, ia melihat Lim sedang membantu seorang nenek yang sedang kesusahan.
Akhirnya ia pun ikut membantunya. Di sana mereka sempat membicarakan perihal audit yang sedang Hanso jalani. Hanso juga meminta Lim untuk melaporkan pada tim audit jika terjadi masalah. Lalu Lim mengatakan apakah akan ada yang berubah jika ia melaporkan sesuatu. Tentu saja Hanso menjawabnya jika itu pasti akan berubah. Sementara itu, Pak Shin sedang memeriksa beberapa berita terkait dengan restoran di lokasi. Setelah itu Pak Shin mengadakan rapat dengan tim audit. Pak Shin mengatakan meski ia sudah memasang jebakan untuk memancing pemeras, tetapi masih gagal mengejarnya. CCTV tambahan akan dipasang dan akses ke dapur akan dikendalikan dengan ketat untuk mencegah insiden lain terjadi di kantin. Bahkan Hanso juga memeriksa daftar pengunjung perusahaan, namun tidak ada yang mencurigakan. Akhirnya Pak Shin melakukan cara dengan mengidentifikasi pemerasnya melalui data dan keadaan. Tim audit mencurigai jika pemerasnya adalah pegawai JO Construction yang keluarganya kalah dalam penempatan restoran di lokasi. Sepertinya mereka kehilangan sesuatu yang lebih penting, bukan hanya uang, sehingga meracuni makanan yang ada di kantin walaupun sudah tahu hukumannya berat. Pak Shin meminta agar segera membuatkan daftar pekerja yang kehilangan keluarga mereka dan nama mendiang dalam 4 tahun terakhir dari forum keluarga perusahaan. Pak Shin menunjukkan Pak Mon untuk pengumpulan data dan penyusunan. Pencarian data pun dimulai, dan ada 3 kasus yang cocok dengan nama mendiang anggota keluarga. Dengan nama pemilik restoran yang tersisih, Pak Shin meminta Hanso dan Yeon Choi pergi ke restoran pertama. Namun ada 1 kasus yang sulit ditemukan, karena pegawainya mengundurkan diri 7 bulan yang lalu. Akhirnya Pak Shin meminta Bu Oke untuk bertanya pada tiap departemen. Pak Shin juga tidak tinggal diam. Ia pergi mengunjungi restoran yang dicurigainya terlibat dalam kasus ini. Restoran itu sudah tidak beroperasi lagi sejak lama. Di sana Pak Shin bertemu dengan seseorang yang dulunya sering makan di restoran tersebut. Orang itu menceritakan jika bule pemilik restoran itu membayar sejumlah uang untuk mengelola restoran di lokasi, tetapi ditipu. Karena itulah restoran ini bangkrut. Namun menurutnya ada yang aneh. Bisnis yang menyewa tempat itu tidak bertahan lama sejak saat itu. Dan ternyata bule sudah meninggal 3 bulan lalu. Setelah itu, Pak Shin kembali ke kantor. Dan ia akhirnya bisa menemukan restoran yang berhubungan dengan kasus ini. Restoran itu adalah milik ibunya Lee Kyung Sok yang bekerja di tim pengadaan subkontraktor. Keesokan harinya, Pak Shin bertemu dengan Lee Kyung Sok. Di hadapannya Pak Shin mengatakan jika Lee Kyung Sok pasti lelah karena kemarin melarikan diri. Saat itu juga Lee Kyung Sok menyadarinya dan langsung pergi. Ia berniat untuk kabur, namun Pak Shin kembali mengejarnya. Akhirnya Pak Shin dapat menangkap Lee Kyung Sok. Ia pun dibawa ke ruang audit. Di sana Lee Kyung Sok mengakui jika dirinya lah yang mengirimkan surat ancaman itu. Lee Kyung Sok melakukan itu karena dulu ibunya sangat senang bisa mendapatkan kesempatan mengelola restoran di lokasi untuk JO Construction setelah bertahun-tahun menunggu. Namun tiba-tiba ada seorang yang datang. Lee Kyung Sok menemukan bisnis lain yang terpilih untuk mengelola restoran itu. Padahal saat itu agensi memberitahu ibunya bahwa harus membayar suap untuk mengelola restoran di lokasi. Ibunya yang lelah menunggu akhirnya memberi mereka $200.000. Tetapi ternyata ibunya Lee Kyung Sok bisa menempati restoran tersebut 2 tahun lagi. Mereka membuat banyak alasan yang tidak masuk akal. Sudah jelas itu ternyata penipuan. Ibunya mengambil pinjaman untuk memberi mereka uang. Dan akhirnya Lee Kyung Sok dan ibunya kesulitan membayar bunga. Lee Kyung Sok mencoba untuk melaporkannya ke polisi. Tetapi karena tidak ada surat kontrak yang membuat polisi kesulitan untuk membantunya. Dan uangnya tidak bisa kembali. Dulu sebelum ada Pak Shin, Lee Kyung Sok sempat mengirimkan informasi tentang penipuan itu ke tim audit, namun mereka mengabaikannya. Tetapi menurut Pak Shin, apapun permasalahannya, meracuni makanan pada orang lain itu sangat salah. Akhirnya Pak Shin akan menyarankan Lee Kyung Sok untuk diberhentikan. Pak Shin pun melapor pada Presdir. Ia menyetujui untuk memberhentikan Lee Kyung Sok dan tidak akan menuntutnya. Lalu Pak Shin juga meminta perusahaan untuk mengurus biaya hukum para korban, meskipun secara hukum JO Construction tidak harus bertanggung jawab atas cara agensi menggunakan restoran di lokasi untuk memeras uang dari penawar. Lalu Pak Shin juga mengatakan jika subkontraktor dan pengadaan pengelolaan subkontraktor dengan buruk, maka Direktur Pion In Ho harus bertanggung jawab dan gajinya dipotong 3 bulan. Tetapi menurut Presdir lebih baik dipindahkan ke pabrik di Sanpo. Setelah itu Pak Shin juga menyalahkan tim audit karena dianggap malas. Padahal kasus ini bisa dicegah jika ada yang mendengar laporan 2 tahun yang lalu. Tetapi tim audit memilih untuk mengabaikannya. Karena menganggap itu terjadi di luar perusahaan yang akhirnya menyebabkan penderitaan pegawai yang tidak bersalah. Agar tidak terjadi lagi, Pak Shin meminta untuk melakukan audit dengan hati-hati dan teliti. Keesokan harinya, Hanse mempunyai ide. Agar tim audit mendapat kepercayaan di kantor oleh pegawai, maka tim audit harus mendekati mereka terlebih dahulu.
agar mereka bisa melapor kepada tim audit dengan bebas dan percaya tim audit di pihak mereka. Caranya yaitu dengan memasang pemberitahuan bertuliskan, tim audit akan menerima laporan dari staf. Kami akan menjadi tim audit terpercaya. Yonseo pun menyetujui ide Hanso, begitupun dengan yang lainnya. Keesokan harinya, tiba-tiba ada seseorang pegawai yang mengamuk di lobi. Ternyata itulah Oh Yeon-woo dari tim pengembangan teknologi. Ia membasahi tubuhnya dengan bensin. Ia mengatakan jika dirinya ingin melaporkan perundungan di tempat kerja. Hanso yang saat itu ada di sana mencoba untuk mendekatinya dan membujuknya. Pria itu sudah membawa korek dan siap untuk membakar diri. Tetapi untungnya Daewon yang muncul dari belakang segera mengambil korek itu. Tim audit segera mencari tahu apa penyebabnya. Tetapi sebelum mewawancari Oh Yeon-woo, tim audit harus memberinya waktu untuk menenangkan diri karena mentalnya belum stabil. Ternyata Yonseo mulai bekerja dengannya untuk pelatihan pegawai baru. Menurutnya, Oh Yeon-woo terpilih sebagai yang paling populer dan kepribadiannya bagus. Tim audit pun heran apa yang membuatnya hampir membakar diri. Setelah beberapa saat, Hanso mencoba untuk berbicara dengan Oh Yeon-woo. Hanso menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Padahal Oh Yeon-woo sangat senang dengan tugas ke tim pengembangan teknologi. Hanso mengajak Oh Yeon-woo bertemu dengan Pak Shin. Di sana Oh Yeon-woo mulai bercerita jika dirinya mendapat perundungan terus-menerus oleh manajer junior tim pengembangan teknologi Park Jae-won. Perundungan itu dimulai sudah 3-4 bulan. Oh Yeon-woo mencoba untuk bertahan karena ia sangat ingin bergabung dengan tim pengembangan teknologi sejak awal. Ia juga bangga bisa menjadi bagian dari proyek JBIMS yang memegang masa depan perusahaan, jadi ia bertahan meskipun sulit. Oh Yeon-woo juga bercerita jika pada saat itu dirinya memasuki ruangan kerjanya seperti biasa. Saat akan mulai bekerja, tiba-tiba Oh Yeon-woo tidak bisa mengakses ke folder pengembangan JBIMS. Ia pun bertanya pada Pak Park. Oh Yeon-woo berpikir jika ada kesalahan di sistem aksesnya. Tetapi Pak Park mengatakan jika akses Oh Yeon-woo dicabut dan tidak bisa lagi membantu pengembangan JBIMS. Oh Yeon-woo yang mendengar itu sangat kaget. Menurutnya, ia bisa terima yang lainnya, tetapi tidak dengan dikecualikan dari proyek JBIMS. Akhirnya Pak Shin mengajak Yonseo pergi mewawancari tim pengembangan teknologi. Pertama mereka memasuki ruangan manajer. Di sana manajer itu mengatakan jika itu kesalahan dirinya karena tidak mengetahui jika Oh Yeon-woo menderita. Oh Yeon-woo dan Pak Park mengerjakan hal yang sama, yaitu pengembangan mesin yang mengoptimalkan biaya. Pak Park yang memimpin proyek itu dan Oh Yeon-woo membantunya. Menurutnya, Pak Park sangat sensitif. Pak Park punya peran penting yang berarti ada banyak pekerjaan. Oh Yeon-woo membantunya, tetapi ia membuat kesalahan kecil dan tidak tahu banyak soal matematika. Pak Park memang sering mengomel dan kesal. Ia menyetujui Oh Yeon-woo dikecualikan dari proyek BIMS. Itu karena saran dari Pak Park. Menurutnya, Oh Yeon-woo lebih seperti penghalang daripada bantuan. Manajer pun kasihan pada Oh Yeon-woo, tetapi lebih penting pekerjaan. Setelah itu, Pak Shin membawa Pak Park ke ruang audit untuk diwawancara. Ternyata pernyataan Oh Yeon-woo dan Pak Park sangat berbeda. Menurut Oh Yeon-woo, Pak Park jika bicara padanya dengan cara yang sangat buruk. Sedangkan menurut Pak Park, dia tidak pernah seperti itu. Lalu Pak Park juga ingin Oh Yeon-woo keluar dari tim demi kebaikan semua orang. Karena Oh Yeon-woo tidak membantu pekerjaan. Lalu hasil wawancara Yonseo dengan pegawai yang lainnya, yaitu Oh Yeon-woo sering dimarahi karena ia tidak bisa menangani pekerjaannya dan tidak mempercayai jika Pak Park berkata kasar pada Oh Yeon-woo. Pak Park sering marah dan kesal karena ulah Oh Yeon-woo sendiri. Sebelumnya Pak Park tidak seperti itu. Sedangkan menurut yang lainnya, Pak Park mengendalikan Oh Yeon-woo. Tetapi Pak Park menyalahkan Oh Yeon-woo atas keterlambatan atau masalah. Satu hal yang pegawainya ceritakan, jika Pak Park tidak mungkin berkata kotor atau kasar pada Oh Yeon-woo. Sementara itu, Hanso mengajak Oh Yeon-woo bermain ke rumahnya. Di sana Oh Yeon-woo mengatakan jika Pak Park melakukan pelecehan secara verbal pada saat berdua. Jadi pegawai lainnya tidak mengetahui itu. Tidak lama, Pak Lee manajernya menelpon Oh Yeon-woo. Ia menanyakan keadaan Oh Yeon-woo, lalu menyuruhnya untuk beristirahat dulu selama 10 hari. Sedangkan Oh Yeon-woo panik karena nanti ia tidak bisa menyelesaikan proyek JBIMS. Dan benar saja, Oh Yeon-woo tidak bisa terlibat dalam JBIMS. Hanso yang merasa kasihan pada Oh Yeon-woo mencoba untuk melaporkannya pada Pak Shin. Namun pada saat Pak Shin diberitahu jika Oh Yeon-woo tidak dilibatkan dalam proyek JBIMS, ia membiarkannya. Karena tuduhan pada Pak Park juga tidak bisa dibuktikan. Begitu juga dengan saksi dari pegawai lain yang tidak pernah melihat Pak Park melakukan pelecehan verbal. Hanso terlihat marah pada Pak Shin karena mengabaikan rasa sakit seorang demi keuntungan perusahaan.